Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu teks biografi. Kita mulai dari pengertian. Nah, biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, biografi berisi sejarah hidup seseorang mulai dari lahir hingga saat ini atau sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Nah, teks biografi ini ditulis agar pembaca dapat mengetahui gambaran tentang tokoh yang diceritakan. Jadi, para pembaca itu bisa termotivasi dengan kisah sukses mereka. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi ini berisi informasi tentang tokoh yang akan diceritakan. Nah, dari si orientasi ini memuat informasi tokoh seperti nama tokoh, tempat, dan waktu kehidupan tokoh tersebut. Yang kedua itu ada kejadian atau peristiwa penting. Nah, bagian ini berisi serangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh secara kronologis, misalnya momen-momen penting dalam kehidupannya mulai dari masa kecil hingga dewasa. Selanjutnya, yang ketiga ada reorientasi. Jadi reorientasi ini bagian terakhir yang berisi komentar atau kesimpulan mengenai kehidupan tokoh yang diceritakan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur teks biografi. Jadi unsur-unsur teks biografi ini memuat apa aja sih isi yang ada di dalam teks biografi tersebut. Yang pertama ada cerita latar belakang keluarga tokoh, yang kedua ada cerita latar belakang pendidikan tokoh, yang ketiga ada masalah atau kesulitan yang dihadapi tokoh dan cara tokoh mengatasinya, yang keempat ada keistimewaan tokoh, dan yang kelima ada keteladanan tokoh. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis teks biografi. Jadi, teks biografi ini terbagi menjadi 4. Ada berdasarkan sisi penulisnya, berdasarkan isinya, berdasarkan penerbit, dan berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama, ada berdasarkan sisi penulisnya. Berdasarkan sisi penulisnya itu terbagi menjadi 2. Ada authorized biography, yaitu biografi yang ditulis dengan izin dari tokoh yang diceritakan, atau unauthorized biography, yaitu biografi tentang tokoh yang sudah meninggal. Jadi, biografi dapat ditulis tanpa si izin mereka. Selanjutnya ada teks biografi berdasarkan isinya, itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada biografi perjalanan karir, yaitu menceritakan karir dan pekerjaan tokoh. Yang kedua ada biografi perjalanan hidup, jadi isinya menceritakan kisah hidup tokoh secara lengkap. Selanjutnya atau yang ketiga ada jenis teks biografi berdasarkan penerbit. Jadi itu juga terbagi menjadi 2, ada teks biografi buku sendiri dan teks biografi buku subsidi. Untuk buku sendiri itu merupakan biografi yang biaya produksinya ditanggung sendiri oleh penulisnya. Sedangkan buku subsidi yaitu biografi yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Teks biografi yang terakhir atau jenis teks biografi yang keempat itu ada berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama ada biografi politik, yaitu menceritakan kehidupan tokoh dari sudut pandang politik. Yang kedua ada biografi intelektual, yaitu biografi dengan gaya penulisan yang menggunakan bahasa ilmiah. Dan yang terakhir ada biografi jurnalistik, yaitu biografi yang narasinya diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh yang ditulis. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, di dalam teks biografi ini kita menggunakan yang pertama kata pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia atau dia. Yang kedua ada menggunakan kata kerja tindakan yang menjelaskan kegiatan yang dilakukan tokoh, misalnya belajar atau bekerja. Yang ketiga menggunakan kata sifat untuk menggambarkan karakteristik tokoh dengan detail seperti pintar, rajin, atau jujur. Yang keempat menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi pada tokoh, misalnya diberi atau dipilih. Yang kelima menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental atau emosi tokoh, misalnya memahami, menyetujui, atau mencintai. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu menggunakan kata sambung kata depan atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu, seperti sebelum, pada saat, selanjutnya, sampai, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan teks biografi. Nah, sebenarnya teks biografi ini memiliki banyak sekali manfaat dan tujuan. Di antaranya ada memberikan inspirasi kepada pembaca, menghormati dan mengapresiasi jasa seseorang, menyampaikan informasi sejarah, mengenalkan nilai dan pelajaran hidup, serta mendokumentasikan perjalanan hidup. Nah, yang terakhir ini ada contoh teks biografi singkat dari Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid.